banyak sekali ramuan spiritualnya. Kalau semuanya dimurnikan, entah berapa banyak energi spiritual yang bisa kudapat. Tapi, kalau aku nekat mengambilnya, bisa-bisa aku langsung dihabisi dalam sekejap. Aula 9 Roh, menurut Paman Won, tempat jual beli pil obat ada di sini. Halo, adik seperguruan, mau beli pil obat atau bahan obat? Coba kau lihat pil-pil ini. Laku berapa batu spiritual? Pil tingkat atas, kualitasnya bagus, harganya 30 batu spiritual tingkat bawah per butirnya. Wah, mahal juga ya. Kalau pil sisa, harganya cuma 3 keping. Batu spiritual, berarti keuntungannya 10 kali lipat. Dan lagi, energi spiritual yang berhasil dimurnikan darinya, juga ada lebih dari 10 aliran, hanya dari energi spiritualnya saja, aku sudah balik modal. Bagaimana menurutmu, adik seperguruan? Oke, sepakat dengan harga itu. Tukarkan semuanya dengan pil sisa. Tukarkan semuanya dengan pil sisa. Adik seperguruan, kau yakin? Tentu saja yakin. Jangan bilang kau tidak punya pil sisa di sini. Ada kok. Ada cuma, harganya mungkin agak sedikit mahal. Pil sisa tingkat atas harganya 3 batu spiritual. Tunggu dulu, 3 batu spiritual. Ini kan harga jualnya. Berarti kalau aku jual balik ke mereka, harganya pasti tidak sampai 3 keping. Sialan, si Liuke menyuruhku menjual setiap pil sisa seharga 3 batu spiritual. Kalau uangnya kurang, bukankah? Aku yang harus nombot. Kurang ajar. Sudah bantu dia bekerja, tanpa bayaran, malah aku yang harus rugi. Dari mana coba uangnya? Sepertinya aku harus cari kerjaan sampingan. Kalau di sini salah sedikit saja, aku bisa mati dipukuli. Si Huyong itu membawaku ke sini. Sepertinya dia sengaja meminjam tangan orang lain untuk menghabisiku. Pada akhirnya, Liu tidak akan pernah tahu soal aku yang sudah dijual olehnya ke area tambang spiritual. Adik seperguruan, masih jadi beli tidak? Butuh pil sisa yang seperti apa? Tukarkan saja dengan pil yang bisa meningkatkan kultivasi. Jenisnya bebas. Haha, tidak masalah. Tunggu sebentar ya, adik seperguruan. Pil-pil ini cuma bisa dijual di pasar. Selain itu, aku harus beli kantong penyimpanan. Dimensi Hongmeng ini benar-benar tidak boleh sampai ketahuan. Nantinya, kalau barang belanjaanku makin banyak, tidak mungkin kan ku bawa di pelukanku begitu saja. Status sebagai murid pesuruh ini lumayan berguna juga. Menjual 30 butir pil sekaligus pun tidak akan memicu kecurigaan. Sayangnya, ruang kantong penyimpanan ini ukurannya cuma sekitar 3 meter. Tapi harganya sampai 300 keping batu. Spiritual. Untung saja, untuk transaksiku kali ini, aku dapat untung 900 batu spiritual. Menjual ramuan spiritual cacat. Harganya cuma 30% dari harga normalnya. Ramuan spiritual cacat. Benar juga. Kalau di dalam pil saja ada energi spiritualnya, di dalam ramuan pasti juga ada. Bahkan, mungkin jauh lebih besar. Semuanya, ramuan spiritualmu yang ada di sini, aku borong semuanya. Borong semuanya dua. Minimal kau harus bayar 300 batu spiritual, oke? Aku ambil semuanya. Adik seperguruan memang dermawan sekali. Silakan, semua ramuan spiritual ini sekarang jadi milikmu. Tuan Liu, semua pil sisanya sudah habis terjual. Ini 18 batu spiritualnya. Jumlah yang cukup bagus. Tidak kusangka, walaupun kekuatanmu ini lemah, tapi kinerjamu boleh juga ternyata. Tuan, Liu terlalu memuji. Guru dari teman sekampungku kebetulan adalah seorang tetua sekte. Berlataran dalam jadi, mau sebanyak apapun pil sisanya, dia tinggal bilang satu kalimat saja. Wan, kau rupanya punya koneksi seperti itu yang berarti, si Huyong itu akhirnya melakukan hal yang berguna juga. Kalau begitu, aku masih ada 10 pil sisa lagi di sini. Kau tolong jualkan sekalian ya. Cil, bajingan ini sadar aku bisa dimanfaatkan. Makanya dia sama sekali nggak sungkan. Tapi, kok cuma 10 butir pil sisa? Jangan-jangan, sisanya meledak semua di tungku? Kalau begitu, turut mohon pamit, pergilah.
Ruang Hongmeng, murnikan semua bahan obat. Akar spiritual elemen kayu. Hebatnya lagi, langsung mencapai tingkat bawah kualitas atas Ka. Kalau aku berhasil mengumpulkan kelima elemen, kira-kira perubahan apa yang bakal terjadi? Ya tanda tanya. Semua energi spiritual telah dimurnikan, dan tingkatanku juga sudah naik ke pemadatan Ki lapis ketiga. Selama energi spiritualku cukup, nggak sampai 1 tahun, aku pasti bisa mencapai puncak pemadatan Ki. Proses mengubah pil sisa ini benar-benar memberikan untung yang sangat besar, tapi ke depannya jumlahnya pasti makin banyak, jadi aku harus menyembunyikan identitasku. Tuan Muda Ye, Master Liu Bo menyuruhmu pergi membeli beberapa bahan obat. Ini batu spiritual dan kantong penyimpanan Dohya. Di dalamnya juga ada catatan milik murid pesuruh sebelumnya. Kau bisa membacanya. Catatan milik murid pesuruh sebelumnya? Sialan, ini malah lebih mirip buku harian kerja paksa. Ternyata aku beneran harus nombok kekurangannya sendiri. Si tua bang, gak itu ngasih aku buku ini. Apa dia sedang mengisyaratkan supaya aku ikut menambang di halaman pekerja buat cari uang? Kalau Tuan Muda Ye lagi bokek, boleh juga dicoba. Aku mengerti, untung saja aku punya ruang home. Kalau enggak, meski sudah sampai di sini, sepertinya aku tetap harus balik jadi penambang buat cari uang. Dunia kultivasi ini memang benar-benar tempat di mana manusia memangsa manusia lainnya. Tuan, selamat datang di Pavilion Harta Karun. Ada yang bisa kami bantu? Di sini ada 10 butir pil tingkat atas, tolong berikan taksiran harganya, kualitasnya lumayan bagus. Pavilion Harta Karun kami bersedia membelinya seharga 150 batu spiritual, ditambah lagi dengan 300 batu spiritual yang aku punya ini. Tukarkan semuanya dengan pil sisa tingkat atas, dan mendengar, mau rimis apa saja terserah, baik, tidak masalah. Tuan, mohon tunggu sebentar. Menjual sedikit pil di setiap toko memang bikin aksiku nggak gampang kata Ilwan, meskipun agak merepotkan, tapi untungnya gede juga. Lebih dari 200 pil terjual seharga 4.000 batu spiritual. Jadi cukup buat mengumpulkan kelima elemen akar spiritualku. Adik seperguruan, kau datang lagi, butuh teknik kultivasi apa? Kakak seperguruan, apa kau mengenaliku? Kau belum berlatih teknik penyambu, iya kan? Ditambah lagi kakak seperguruanmu ini sudah belajar sedikit ilmu pengamatan Ki. Makanya aku bisa langsung mengenalimu. Oh, ternyata begitu. Kalau gitu, adik seperguruan bisa membeli teknik penyembunyi aura di tempatku. Ada banyak pilihannya, loh. Baiklah, kalah. Begitu, aku mau beberapa teknik pembentuk pondasi lah. Adik seperguruan suka bercanda. Teknik pembentuk pondasi cuma boleh dipelajari oleh mereka yang ada di puncak pemadatan Ki. Murid sekte luar dan dalam paling tinggi cuma bisa berlatih teknik pemadatan Ki tingkat C. Sempurna ya, kalau begitu, berikan saja aku beberapa teknik pemadatan Ki tingkat sempurna. Berapa harga satuannya? Untuk tingkat sempurna, yang paling murah sekalipun harganya 50 batu spiritual sah. Satuannya, adik seperguruan mau elemen apa? Aku mau semua elemen dari kelima unsur. Selain itu, aku juga butuh 1 teknik pedang dan 1 teknik pernapasan gravitasi, semuanya atribut 5 elemen. Adik seperguruan, jangan-jangan kamu mau berkultivasi 5 elemen sekaligus? Apa ada yang salah dengan itu? Adik seperguruan, kamu mungkin tidak tahu jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasi 5 elemen sekaligus itu puluhan kali lipat dari akar spiritual tunggal. Makanya, orang yang punya akar spiritual 5 elemen biasanya cuma melatih salah satu saja. Kakak seperguruan, kamu salah. Paham, aku cuma mau menjadikannya referensi saja. Syukurlah kalau begitu. Kalau memang begitu, adik seperguruan bisa ambil beberapa buku teknik ini. Kakak seperguruan,
Aku pamit dulu. Halo, adik. Seperguruan. Disinilah rumah jagal aula binatang iblis, sekte 9 roh kita, binatang. Iblis di sini semuanya dijamin paling segar. Bahkan binatang iblis tingkat pembentukan fondasi pun ada. Coba. Lihat, kamu butuh berapa? Beri aku yang seharga 3.000 batu spiritual. Wah wah wah. Ternyata kamu pelanggan besar. Binatang iblis, seharga 3.000 batu spiritual. Tidak masalah. Mau dikirim kemana? Aku akan memberimu 4.000 batu spiritual. Sisa 1.000 batu spiritualnya, tolong tukarkan semuanya dengan kantong penyimpanan, lalu masukkan ke dalamnya. Adik seperguruan, tunggu sebentar. Banyak sekali mayat binatang iblis ini. Sayang sekali batu spiritualku tidak cukup. Kalau tidak, kalau ku beli semuanya, energi spiritual hasil pemurniannya mungkin bisa menaikkan kekuatanku sampai ke pembentukan fondasi. Adik seperguruan ini, mayat binatang iblismu, terima kasih. Bahan-bahan dari beberapa ribu batu spiritual ini sudah cukup untuk kugunakan sementara waktu. Aku cuma tidak tahu akar spiritual atribut 5 elemen. Ini kalau dikumpulkan semua, bakal ada efek aneh apa? Nantinya, bahan-bahan atribut 5 elemen ini, ditambah dengan energi akar spiritual hasil pemurnian mayat binatang iblis tadi, sudah lebih dari cukup untuk membuat akar spiritual 5 elemenku naik tingkat menjadi akar spiritual tingkat menengah. Entah keputusanku untuk menggabungkan akar spiritual 5 elemen ini benar atau salah. Inilah energi dari 5 elemen. Kekuatannya setidaknya 7 atau 8 kali lipat dari sebelumnya. Untung saja, aku mencari tempat terpencil ini untuk menerobos keributan sebesar ini, entah ada yang menyadarinya atau tidak. Apapun yang terjadi, aku harus coba dulu seberapa kuat teknik pedang yang baru saja aku pelajari. Master Liu, ini tanaman obat yang Anda minta dan batu spiritual hasil penjualannya. Coba Anda periksa, apakah sudah pas? Bagus sekali. Yi kecil, kenapa energi spiritual di tubuhmu jadi bergejolak? Jangan-jangan, kamu sudah berhasil menembus ranah kondensasi Qi. Gawat, aku lupa si tua bangka ini adalah seorang alkemis. Dia pasti berlatih teknik pengamatan aura. Benar juga. Liu Qi ini pasti tidak tahu kapan aku masuk sekte, dan kemungkinan besar juga tidak akan bertanya. Kalau aku bilang baru masuk belum ada 3 bulan, dia pasti curiga kalau aku punya kesempatan emas apa. Penglihatan master memang jeli. Murid sudah masuk sekte selama 3 tahun, dan baru dengan susah payah mencapai kondensasi Qi tingkat pertama. 3 tahun sudah mencapai kondensasi Qi. Kalau begitu, bakatmu lumayan juga. Bisa masuk pelataran dalam sebelum umur 40 tahun, itu sudah lebih dari cukup. Baiklah, pergilah selama 1 bulan ke depan. Jangan ada yang menggangguku, aku mau meracik pil. Murid undur diri. Astaga, mengolah kelima elemen, sekaligus ternyata sangat menguras energi. Spiritual. Dalam 10 hari saja, 5.400 energi spiritual sudah habis kumurnikan. Tapi tingkat kultivasiku ternyata cuma nyaris naik ke tahap 4 pemurnian Qi. Kalau orang biasa yang menyerap energi spiritual sebanyak ini, mereka pasti sudah menembus tahap 9 sejak lama. Tapi, ada untungnya juga. Kali ini aku malah berhasil memurnikan api spiritual batu merah dari batu spiritual itu. Katanya sih, benda ini bisa sangat meningkatkan daya hancur mantra elemen api. Nah, mending aku uji dulu seperti apa kekuatanku sekarang. Baru setelah itu, aku akan mencari lebih banyak energi spiritual. Kalau tidak, konsumsi yang seperti jurang tanpa dasar ini benar-benar tidak akan sanggup ditanggung oleh orang biasa.
8.000 kilogram. Kok terasa ringan begini? Sebenarnya seberapa besar kekuatanku sekarang? Lihat tuh. Kakak senior Zhao dan kakak senior Liu sedang bertarung. Wah, ada tontonan seru nih. Adik junior, kau sudah kalah. Jurus kakak senior memang hebat. Siapa lagi yang mau maju menantang? Gerakan orang ini lambat sekali ya, tapi kalau dilihat dari auranya, sepertinya dia sudah berada di tahap 6 pemurnian Qi. Jangan-jangan, kekuatanku sekarang sudah jauh melampaui dia. Coba saja kali ya. Toh, di pelataran luar ini, juga tidak ada yang mengenalku, biar aku yang coba. Adik junior, kau itu cuma murid pelataran luar, yakin mau bertarung denganku? Asal tahu saja ya, pukulanku ini sangat mematikan lor. Kakak senior tidak perlu khawatir, silakan, Han PH. Karena kau tidak takut, keluarkan senjatamu. Padahal aku cuma pakai energi spiritual elemen api, tapi bisa langsung mengalahkannya dalam sekejap. Tuan, kalau aku memakai energi spiritual dari kelima elemen, kekuatanku pasti bakal jauh lebih mengerikan. Sepertinya kali ini, tebakanku benar-benar tepat. Membeli berbagai macam pil gagal, senjata spiritual yang rusak, dan tanaman obat layu. Berani bayar dengan harga paling tinggi di pasaran. Pil gagal tingkat atas dihargai 3 batu spiritual. Wah, harga belinya sudah sebanding dengan harga jual di toko. Iya ya, astaga, toko-toko di sekitar sini pasti bakal bawa barang rongsokan mereka ke sini untuk dijual. Senjata spiritual yang rusak pun dia terima. Apa orang ini tidak takut bangkrut ya? Kakak senior, tolong lihat, pil ini nilainya berapa? 7 pil gagal, semuanya tingkat menengah. Totalnya 2 batu spiritual. Han, benar segitu harganya. Kalau begitu, aku juga mau jual. Punyaku juga. Aku juga punya banyak pil nih. Permisi tuan. Keponakan seperguruan. Ku dengar kau membeli tanah spiritual ya? Coba kau lihat, seberapa besar nilai tanah milikku ini? Wan, ini tanah spiritual tingkat atas. 10 liter dihargai 1 batu spiritual. Karena di sini ada sekitar 3.000 liter, maka totalnya 300 batu spiritual. Oh adik junior, kau yakin mau membelinya? Tanah spiritualku ini sudah bekas. Nih, pakai kau lihat baik-baik deh. Tapal. Tanah spiritual bekas ternyata masih bisa laku. Dengan harga setinggi itu. Dia benar. Seingatku, jumlah energi pada tanah spiritual bekas itu jumlahnya cuma 1/10. Tapi, harganya jatuh sampai 1/100 dari tanah spiritual baru. Tentu saja, aku melihatnya dengan sangat jelas. Tanah spiritual bekas kubeli dengan harga 1/20 dari harga normalnya. Berapa banyak pun, pasti akan aku beli. Tanah spiritual bekas ini punya nilai ekonomi yang jauh lebih menguntungkan daripada yang baru. Terlebih lagi, yang paling penting, kandungan energi atribut tanah di dalamnya sama sekali tidak berkurang. Hang, apakah ucapanmu ini bisa dipegang? Benarkah? Kalau begitu, adik seperguruan, tunggu aku di sini. Puncak Lengsiku masih punya banyak ranah spiritual. Aku akan segera membawakannya untukmu. Hang, aku baru ingat. Dia ini sepertinya penatua Wu Feng dari Puncak Lengsi. Seorang kultivator kuat di tingkat 9 kondensasi Qi. Pantas saja dia punya sebanyak itu ranah spiritual. Tapi, dia malah kembali untuk mengambil lebih banyak lagi. Entar, apakah bos ini sanggup membelinya atau tidak? Hah, adik seperguruan. Coba kau lihat, kira-kira berapa nilai dari tanah spiritual ini? Wah, ini tanah tambang emas hitam. Ini kan tanah spiritual kelas pembentukan fondasi. Dan jumlahnya ada 4.000 liter. Kalau ditambah dengan kantong penyimpanannya, harganya jadi 2.000 batu spiritual. Memang segitu harganya, tapi batu spiritualnya
Tentu saja akan kuberikan sekarang. Di sini ada tepat 2000 batu spiritual. Silakan kakak seperguruan hitung sendiri. Adik seperguruan memang sangat lugas. Aku jadi penasaran, kapan adik seperguruan akan datang lagi? 15 hari lagi, aku pasti datang tepat waktu. Lagi pula, bukan cuma pil gagal, bahkan ampas sisa dari tungku yang meledak pun bisa kalian bawa ke sini untuk dijual. Apa ampas tungku meledak juga diterima? Yang benar saja, ampas seperti itu kan tidak ada yang mau. Nanti kalian juga akan tahu sendiri. Sepertinya aku harus mulai mengumpulkan pil gagan dan ampas tungku, tapi jangan sampai nanti sudah buang-buang uang banyak untuk mengumpulkan barang rongsokan, dia malah tidak muncul. Kita bisa rugi bandar. Lagi pula, tidak mungkin Penatua Wu juga sekongkol dengannya kan? Susah dibilang, sesestai. Pelankan suaramu, Penatua Wu masih di sini. Aura orang ini, bahkan aku sendiri tidak bisa menembusnya, tapi kalau dilihat dari gaya bertindaknya, sepertinya dia bukan kultivator. Di tingkat pembentukan fondasi, bukan pembentukan fondasi, tapi punya batu spiritual sebanyak ini, jangan-jangan dia punya keberuntungan besar. Untung saja, orang tua ini sudah meninggalkan tanda pada kantong penyimpanan yang kuberikan padanya. Aku jadi penasaran, sebenarnya rahasia apa yang dia sembunyikan. Kakak seperguruan, dari tadi kau terus mengikutiku. Apa sebenarnya maumut? Lah, adik seperguruan bisa saja bercandanya, aku cuma kebetulan. Isarah saja kok. Apa kakak seperguruan pikir aku ini bodoh? Bukannya bocah ini lumayan tanggul. Adik seperguruan, kau salah paham. Kalau begitu, aku pergi dulu. Gu Feng ini pasti berniat merampokku. Kalau saja ini bukan di dalam wilayah sekte, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Sudahlah. Mencari masalah tidak ada gunanya, lagi pula, lain kali dia masih bisa membawakanku banyak bahan baku. Puncak kondensasi Qi tingkat 4, peningkatan kekuatanku. Makin lama terasa makin lambat, tapi cuma dalam 3 bulan aku sudah mencapai tingkat ini. Kalau sampai ada yang tahu, pasti bakal bikin gempar. Bisa-bisa kultivator inti emas pun turun tangan untuk mengincarku. Sepertinya sekte 9 roh ini bukan tempat yang aman untuk berlama-lama. Aku harus cari kesempatan untuk pergi pindah ke di sekte lain, sepertinya bakal jauh lebih aman. Tuan Muda Yi, Anda sudah pulang. Tuan Liu Wanding dari sekte dalam datang mencari Anda sekarang. Tuan Liu sedang menyambut tamu. Beliau berpesan agar Anda segera menemuinya begitu pulang. Ori Daniu. Oke, aku akan segera ke sana. Tidak kusangka hubungan Xiao Yi denganmu begitu dekat, adik seperguruan. Sampai-sampai kau repot-repot datang menjenguknya. Kakaknya itu saudara sehidup sematiku. Kalau bukan karena bantuan orang tuanya, aku pasti sudah mati dari dulu. Ngomong-ngomong kakak seperguruan, kakak Ye tidak membuat kekacauan di sini kan? Xiao Ye anak yang baik kok, tapi omong-omong, adik seperguruan, teknik penyembunyi aura yang kau latih itu boleh juga, ya? Aku sungguh tidak bisa melihat di tingkat keberapa latihan Kimu. Benar-benar pantas menjadi murid dari master hebat pembangunan fondasi. Tuan terlalu Glut memujiku. Aku baru masuk sekte selama 3 bulan. Sekarang ini, teknik dasar kultivasiku baru mencapai 300 putaran besar. Mana pantas aku disebut kultivator latihan Qi? 3 bulan. Kalau begitu, apa sih Ye kecil masuk sekte lebih dulu darimu? Tidak, Kak. Li dan aku masuk sekte di hari yang sama tuh. Dotan. Apa ada yang salah? 3 bulan. Mana mungkin? Hawa spiritual di tubuh Ye kecil itu sudah pasti berada di tingkat latihan Qi. Di tingkat pertama, Tuan. Tuan kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku cuma teringat sesuatu. Bocah itu berkultivasi secepat ini. Pasti ada yang tidak beres. Jangan dia punya harta karun rahasia di tubuhnya. Atau
Jangan-jangan dia berhasil menggali sesuatu yang legendaris di area tambang. Seperti batu spiritual tingkat atas, terlebih lagi, dari ucapan Wan Jun ini, mereka berdua belum pernah bertemu lagi sejak masuk sekte. Kalau begitu, omongan bocah itu yang bilang dia mencari Wan Jun untuk menjual pil obat, itu juga bohong belaka. Dia yang cuma pelayan tambang biasa. Mana mungkin sanggup mengeluarkan sebegitu banyak batu spiritual? Pasti ada yang salah. Aku yakin dia benar-benar menggali pecahan biji tingkat menengah atau bahkan tingkat atas. Sungguh tidak kusangka ada rezeki nomplok Daniel. Kak Ye, kau ini kenapa datang mencariku tanpa bilang-bilang dulu? Haha, tentu saja aku ingin memberimu kejutan loh. Dia, akhir-akhir ini kabarmu baik-baik saja kan? Aku dengar si Wu yang itu membuatmu ke area tambang. Kenapa kau tidak datang mencah? Rikur sudahlah, tidak usah bahas dia. Kau kelihatannya baik-baik saja ya. Sudah dapat untung sebanyak ini. Guruku bilang, elemen petir sangat cocok untuk latihan fisik, jadi dia menempat. Kanku di puncak latihan fisik. Jangan tanya soal latihan setiap hari, kalau teknik kultivasiku belum mencapai tingkat dasar, aku sama sekali dilarang turun gunung. Kalau tidak, aku pasti sudah lama mencarimu. Ya, sepertinya kedepannya aku bisa mengandalkan perlindunganmu nih. Baiklah, kalian mengobrol saja dulu. Orang tua ini mau pergi meracik obat. Bocah, kuharap rahasiamu jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Jangan sampai membuat orang tua ini kecewa. Oh ya, nanti suruh Ye kecil menemuiku di ruang alkimia. Oh ya, Kak Ye, ini ada sedikit sumber daya kultivasi dari guruku. Memang tidak seberapa, tapi kau ambil saja ini, jangan. Aku tidak bisa menerimanya, ini terlalu berharga. Daniel, gurumu itu kan baru saja mencapai tingkat pembangunan fondasi, pastinya. Dia belum punya banyak harta, semua sumber daya ini setidaknya adalah jatah sebulan penuh untukmu. Kalau ditotal, nilainya bisa mencapai 30 atau 40 batu spiritual. Kau dan aku ini kenapa? Malah sungkan. Begitu tanda tanya. Cepat ambil. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi denganmu. Kita ini bersaudara. Kalau ada rezeki, ya kita bagi bersama. Benar, kita nikmati bersama. Kalau suatu saat nanti kau jadi orang hebat, jangan pernah lupakan saudaramu. Yang satu ini, jangan hahaha. Aku pamit pulang dulu, ya. Bulan depan aku pasti datang menemuimu lagi. Tentu, tidak masalah. Kalau ada waktu luang, aku juga bisa pergi menemuimu. Tuan Muda Ye, Tuan Liu menyuruh Anda untuk menemuinya di ruang alkimia. Memangnya, ada apa dia mencariku? Menjawab Tuan Pemuda, saya kurang tahu. Jangan-jangan, si Liu Qi ini tahu kalau hubunganku dengan Daniel sangat baik. Jadi Daniel pasti akan memberiku sumber daya. Makanya dia bersiap mau memeras diriku. Kuharap dia tidak melakukan hal bodoh yang hanya akan mengantarkannya pada kematian. Tuan, Anda mencari saya, ya? Tuan, apa yang sebenarnya mau Anda lakukan? Mau apa katamu? Kau seharusnya sadar betul. Saya sungguh tidak tahu. Tolong perjelas, Tuan. HMPH masih berani pura-pura bodoh. Saudara baikmu itu sudah buka mulut padaku. Kalian berdua masuk sek di hari yang sama. Tapi dia yang punya akar spiritual petir mutasi. Baru mencapai tahap pembentukan tubuh 300 siklus besar. Sedangkan kau malah sudah berada di tahap pemadatan Qi. Cepat katakan, apa sebenarnya rahasia yang kau sembunyikan? Menurut Anda, rahasia apa yang saya punya? Bocah sepertimu bisa berkultivasi secepat ini. Pasti kau menemukan barang bagus saat menambang, itu pasti. Batu spiritual tingkat atas, hanya energi spiritual murni yang ada di dalam. Batu spiritual tingkat atas yang bisa membuat seseorang dengan akar spiritual tingkat bawah naik ke pemadatan Qi tingkat 1, hanya dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Tak kusangka ternyata Anda menyadarinya. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Ternyata tebakanku benar. Itu benar-benar batu spiritual tingkat atas. Bagus sekali. Meskipun cuma 1% bagian dari batu spiritual tingkat atas, nilainya sudah setara dengan 1 juta batu spiritual tingkat bawah. Tenang saja,
asalkan kau mau menyerahkannya. Aku berjanji akan melatihmu sampai ke tingkat murid sek dalam tuan. Menganggap saya ini bodoh. Nilai dari batu spiritual tingkat atas, Anda pikir saya tidak tahu? Apa kau tidak mau menyerahkannya, bocah? Kalau begitu, aku terpaksa harus menarik jiwamu dan melakukan pencarian jiwa. Meskipun Anda ini menyebalkan, sebenarnya saya tidak berniat untuk membunuh Anda. Sayang sekali, Han PH. Membunuhku. Walaupun aku ini seorang alkemis, tapi tingkatku sudah mencapai pemadatan Ki tingkat 5. Berani-beraninya bocah, sepertimu bicara sombong, kau cari mati ya. Kultivasi 5 elemen sekaligus, puncak pemadatan Ki tingkat 4. Ini mustahil kau. Coba katakan, kenapa Anda bersikeras memaksa saya untuk membunuh Anda? Buat apa coba? Anda sudah setua ini, biarpun saya beri batu spiritual tingkat atas, apa Anda masih bisa mencapai tahap pembangunan pondasi KAU? Kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau membunuhku, kau juga akan dibunuh oleh Balai Penegak Hukum. Kalau soal itu, Anda tidak perlu khawatir. Seorang alkemis itu seharusnya fokus saja meracik pel. Bukannya Anda kekurangan uang kan? Buat apa memeras beberapa keping batu spiritual dari para murid pelayan setiap hari? Daripada sibuk licik begini, lebih baik waktu Anda dipakai untuk membuat satu pil lagi. Untungnya bisa puluhan kali lipat. Orang seperti Anda ini memang bodoh dan jahat, bahkan berkali-kali lipat lebih menjijikkan daripada Dahuk Liu Qi ini. Kejamnya minta ampun pada orang lain, tapi sangat memanjakan dirinya sendiri. Tas penyimpanan seluas 3 meter ini saja harganya paling tidak 1000 batu spiritual. Setelah memurnikan tas penyimpanan ini, ternyata bisa memperluas ruang Hongmen. Dan lagi, energi spiritual di dalamnya justru jauh lebih murni dari sebelumnya. Teknik terbang di atas badan butuh tahap pemadatan Ki tingkat 5. Walaupun aku baru di tingkat 4, tapi dengan tingkat kepadatan energi spiritualku, ini pasti sudah memenuhi syarat. Sebelumnya aku juga sudah belajar satu mantra terbang di atas pedang. Ini saat yang pas untuk mencobanya. Keuntunganku kali ini lumayan besar juga. Setidaknya, aku jadi tahu cara mengevolusi ruang Hongmeng ini. Sepertinya, berpotensi dari ruang milikku ini masih sangat besar. Tapi, ngomong-ngomong, kematian si keparat ini sepertinya tidak akan bisa ditutupi terlalu lama. Kelihatannya aku harus segera mencari banyak uang, lalu kabur dari sini. Tapi, sebelum pergi, lebih baik aku membuat skenario palsu kalau aku juga ikut terbunuh. Nah kalau tidak, Danyu dan orang-orang desa akan ikut terseret masalah ini. Syukurlah, ahli alkimia ini tidak keluar kamarnya selama beberapa bulan, jadi tidak ada yang mencurigaiku. Salam, kakak senior. Saya ini adalah murid pelayan Master Li. Maafkan saya tidak tahu kakak senior berdua akan datang. Jadi sambutan saya sangat seadanya, mohon dimaafkan C. Siapa juga yang butuh sambutanmu? Mana pil obatku? Mohon maaf, kakak senior. Master sedang dalam masa kultivasi tertutup dan tidak meninggalkan pesan apapun mengenai hal ini. Begini saja, 3 hari lagi akan kuantarkan langsung ke tempatmu. 3 hari. Hei bocah, kau bercanda, ya? Kau menyuruhku menunggu selama di 3 hari. Wah, berani-beraninya kau menghindar, ya tanda tanya. Cari mati kau. Kakak, hentikan. Kakak, adik seperguruan ini kan cuma menjalankan tugasnya, tidak perlu sampai membunuhnya kan? Dia itu kan cuma murid pelataran luar. Mati ya biar saja mati. Hari ini, kita kan masih harus pergi ke kota Qin. .yun. Kalau kau membunuhnya, Balai Penegak Hukum pasti akan turun tangan. Nanti kita malah membuang waktu dan misi kita gagal. Lao Ci. Bocah, kali ini kau sedang beruntung saja. HMPH, kalau bukan karena adik junior membelamu, sudah kupastikan kau bakal
mampus di tanganku. 3 hari lagi aku akan kembali, dan pil obatku harus sudah ada. Kalau tidak, bersiaplah untuk mati, bocah. Terima kasih banyak atas pertolongan, kakak senior. Aku hanya bisa menyelamatkanmu sekali, tidak bisa berkali-kali. Kedepannya, berhati-hatilah terhadap si Liu Yun itu. Liu Yun ini, sama seperti ayahnya si Liu Qi, dua-duanya sama-sama brengsek. Meskipun, di mulut dia bilang memberiku waktu 3 hari, tapi setelah 3 hari nanti, kalau aku benar-benar mengantarkan pilnya, dia pasti akan sengaja mencari gara-gara. Kalau aku diam saja, aku bakal dipermalukan atau bahkan dibunuh. Tapi kalau aku melawan, rahasiaku bisa terbongkar, dan aku tetap akan mati. Jadi, cara yang paling aman adalah menghabisinya dalam waktu 3 hari ini. Ah, benar juga. Mereka tadi bilang mau pergi meninggalkan sekte. Kalau begitu, tempat terbaik untuk menghabisinya adalah di luar wilayah sekte. Dengan begitu tidak akan ada yang mencurigaiku. Selamat jalan, Tuan Master Dewa Liu Yun, Harmemen. Harmemen, Harn PH. Sampah manusia biasa saja berani menghalangi jalanku. Ini binatang brengsek. Bahkan rakyat biasa pun tidak dia ampuni. Perbuatan ini akan aku laporkan ke Balai Penegak Hukum. Hanya saja, Balai Penegak Hukum kemungkinan tidak akan memedulikannya. Aku tahu itu. Pihak sekte tentu tidak akan mau repot-repot menghukum murid utama hanya demi nyawa seorang manusia biasa. Inilah dunia kultivator yang sesungguhnya. Orang itu saat datang ke sini, mungkin juga sudah siap dengan segala risiko kehilangan nyawanya. Sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik, Her. Dunia kultivator ini benar-benar kejam, bak monster pemakan manusia. Dari atas sampai ke bawah, semuanya hanya memedulikan yang terkuat saja. Lagi pula, hanya dengan cara kejam begini, seseorang bisa cepat meningkatkan kekuatannya. Sepertinya, aku harus mulai belajar beradaptasi. Aku harus cari tempat dulu untuk bertanya di mana persisnya kota King Yun. Lalu pergi ke kota itu lebih awal untuk menyergapnya. Dewa ini dewa. Wah, ada Tuan Dewa datang ke kota kita. Permisi, ada yang tahu di mana letak kota King Yun? Tuan Dewa, saya tahu. Kota King Shan ada di sebelah barat. Jaraknya sekitar 300 li dari sini. Saya kebetulan mau pergi membeli barang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Master Dewa. Terima kasih banyak, Tuan Master Dewa. Nah, di depan sana itu, sudah desa King Yun. Kecepatanku pasti jauh lebih cepat dari mereka berdua. Sebaiknya aku menunggu mereka saja di sini. Akhirnya datang juga. Lambat sekali mereka ini. Coba aku berpantau dulu apa yang sebenarnya dicari kedua orang ini di desa ini, baru bertindak. Tuan Dewa berdua, disinilah rumah di desa King Yun kami yang diganggu roh jahat itu. Orang-orang di desa kami sudah habis dibunuh oleh roh jahat di dalam sana. Sekarang hanya tersisa orang tua, wanita, dan anak-anak saja. Cuma roh jahat rendahan. Lihat bagaimana aku menghabisinya. Kakak senior, hati-hati Hawa. Roh jahat ini sama sekali tidak lemah. Jangan khawatir. Kakakmu ini sangat kuat. Cepat, keluar kau ke parat. Bocah ingusan dari mana ini? Cari mati kalian. Anjing sialan. Berani-beraninya kau menyerang diam-diam. Cari mati. Kakak senior, roh
Jahat ini berada di tingkat ke-9 tempa jiwa. Kalau kita tidak kerjasama, kita bukan tandingannya. Ayo serang bersama. Tahan dia beberapa detik saja, aku pasti bisa melumpuhkannya. Cuma segini kemampuan kalian, tapi sok-sokan mau membasmi iblis dan roh jahat? Hai men, bodoh sekali kalian. Han, kau pikir informasi sekte 9 roh kami? Itu salah. Tuan besarmu ini datang ke sini, tentu saja sudah punya persiapan yang matang. Jimat penekan iblis tingkat atas. Why? Aku tidak menyangka kakak senior membawa benda ini dalam melakukan apapun. Kita harus selalu bersiap dengan matang. Bagus, bagus. Tak kusangka kau lumayan pintar juga, Liu Yun. Siapa kau? Kenapa kau mengenalku? Tentu saja aku orang yang akan membunuhmu. Tadinya kupikir, kalau kau mati dibunuh roh jahat itu, aku tidak. Tu perlu mengotori tanganku, sayang sekali, mau membunuhku. Biar aku yang menghabisimu duluan. Kakak senior. Kau, jangan mendekat. Ini jimat penekan iblis. Sepertinya di pasar ada yang menjual jimat yang sudah menyegel roh. Biasanya jimat seperti ini dibeli oleh para praktisi ilmu jiwa atau ahli membuat obat, karena ada roh di dalamnya. Bukankah ini bisa dilebur menjadi aura jiwa? Perempuan ini tidak punya dendam denganku. Kalau dia mati dibunuh roh jahat sih tidak apa-apa. Tapi, karena dia masih hidup, rasanya kurang pantas kalau aku membunuhnya. Rawat perempuan ini baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, seluruh desa kalian yang akan menjadi tumbalnya. Ampuni kami, Tuan Dewan hamba. Ku pasti akan merawat nona dewa ini dengan sangat baik.